berbicara berkenaan dengan bendera Islam, pada awalnya memang itu adalah liwa dan royah yang pada masa Rasul dan era Khulafaur Rasyidin. Namun pada era pemerintahan Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan Utsmaniyah, bendera itu tahun berapa itu? Ya, pemerintahan Utsmaniyah itu kan tahun 1517 sampai 1924. Kalau pemerintahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad semenjak tahun 750 Miladiyah sampai tahun 1258. Kalau yang di Kairo semenjak tahun 1261 hingga tahun 1517. Kalau pemerintahan Bani Umayyah itu semenjak tahun 662 sampai 750 Miladiyah. Nah, itu pemerintahan atas nama kabilah, atas nama dinasti, baik Umayyah, Abbasiyah, dan juga Utsmaniyah. Itu liwa dan royah itu semata-mata diposisikan sebagai bendera pusaka, Kang. Bendera yang hanya bisa dikibarkan di Istana Khalifah. Oke, kita lanjutkan lagi, Ustadz. Ini luar biasa nih ya, karena di luar dalam kondisi hujan. Tadi kita minta izin ke kantor perpustakaan ini namanya, perpustakaan alun-alun, yang alhamdulillah diizinkan. Ya, luar biasa nih, masya Allah ya. Nah, ini kita akan lanjutkan perbincangan terkait bagaimana penggunaan alun-alun di masa sejarah ya, di masa sejarah. Sejarahnya seperti apa ya? Apakah ada momen-momen spesial, event-event spesial pada saat itu? Nah, kita tanyakan kembali kepada Ustadz Salman Iskandar. Kalau tadi kita berbincang seputar fungsi alun-alun, hampir mungkin di semua peradaban, ya, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat, gitu ya. Nah, sekarang kita berbincang-bincang seputar bagaimana historis alun-alun di Bandung. Nah, ini mungkin gimana? Iya, di kota Bandung ini ya, khususnya yang ada di depan Masjid Raya Bandung, yang kita ketahui sebagai alun-alun kota Bandung hari ini pernah ada momen yang luar biasa dalam catatan sejarah, khususnya sejarah Islam yang di kota Bandung dan juga Indonesia pada umumnya. Pada sekira tahun 1916 itu ada peristiwa besar di mana ya, persyarikatan Islam terbesar yang ada di Indonesia pada waktu itu, yaitu Syarikat Islam, mengadakan Kongres Nasional pertamanya yang ada di kota Bandung. Tahun? Ya, tahun 1916. 1916. Ya, lebih tepatnya pada tanggal tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916. Jadi kongres pertama secara nasional, seluruh Indonesia, perwakilan dari Syarikat Islam itu berkumpul di kota Bandung untuk mengadakan kongresnya. Dan kongresnya itu diselenggarakan untuk rapat-rapat khususnya itu diselenggarakan di gedung yang kita kenal hari ini sebagai Gedung Asia Afrika. Dulu dikenal sebagai Gedung Concordia. Ya, sekarang kita kenal sebagai Gedung Konferensi Asia Afrika. Bahkan juga kita tahu bahwa Gedung Concordia atau Gedung Asia Afrika itu dulu juga pernah dipakai sebagai Gedung Majelis Sidang Konstituante ya, hasil pemilu ya tahun 1955 yang merumuskan kembali ya dasar negara kan begitu. Nah, khusus di alun-alun kota Bandung ini Kang, pada tahun 1916, lebih tepatnya pada tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni diselenggarakan Kongres Nasional Syarikat Islam yang pertama. Dan yang menariknya di alun-alun kota Bandung itu diselenggarakan rapat akbar, ya, rapat terbuka, rapat besar gitu ya. Nah, dihimpun sekian ribu masyarakat itu dan juga anggota simpatisan dari Syarikat Islam itu berkumpul di alun-alun. Berapa jumlahnya sangat besar. Sangat besar, ribuan jumlahnya. Ribuan seluruh nasional. Secara nasional. Secara nasional. Secara nasional. Dalam rangka tujuannya mendengarkan pidato politik yang disampaikan oleh pengurus besar dari Syarikat Islam, ketua umumnya yaitu Haji Omar Said Cokroaminoto. Di situ ada hal yang menarik apa yang dinyatakan oleh Haji Omar Said Cokroaminoto dalam pidato politiknya di alun-alun kota Bandung ini. Yang pertama ini berkenaan dengan rasa simpati dari para aktivis anggota sekaligus juga simpatisan dari Syarikat Islam berkenaan dengan pan-islamismenya Sultan Utsmaniyah sebagai pemimpin kaum muslim, sebagai khalifah kaum muslim saat itu.
Karena kalau kita perhatikan lebih lanjut, semenjak tahun 1914 ya, pemerintahan Utsmaniyah itu kemudian terlibat dalam perang raya, perang besar atau perang dunia pertama melawan pasukan sekutu, yaitu Inggris, Prancis ya, kemudian juga di situ ada Italia, kemudian juga berikutnya Amerika bergabung begitu ya dalam perang dunia pertama. Dan di situ ya ada seruan Jihad Al-Akbar, perang raya atau perang besar ya menghadapi kekuatan ya pihak kolonial atau pihak sekutu pada waktu itu. Jadi Utsmaniyah itu kemudian dalam pengopinian dan kampanyenya itu ada seruan dari Syekhul Islam pada waktu itu mengatasnamakan Sultan Utsmaniyah, yaitu Sultan ya, Muhammad yang kelima atau yang kita kenal sebagai Sultan Mehmed Rashad ya, adik dari Sultan Abdul Hamid yang pada waktu itu berkuasa ya. Syekhul Islam menyerukan berkenaan dengan pembebasan negeri-negeri Muslim dari kolonialisme dan imperialisme musuh-musuh Islam dan khususnya musuh-musuh Utsmaniyah. Bahkan disebutkan kan di situ bahwa Biladil Jawiyah artinya apa? Wilayah Nusantara Indonesia sekaligus juga Semenanjung Pamalayu ada bentuk seruan dari khalifah dari Sultan Utsmaniyah pada waktu itu untuk apa? Untuk dibebaskan dari kolonialisme bangsa-bangsa yang menjadi musuh Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama. Ya, jadi pembebasan Biladil Jawiyah dari kolonialisme Belanda dan Semenanjung Pamalayu dari kekuasaan Inggris. Sedangkan Inggris dan Belanda itu menjadi pihak sekutu, musuh pemerintahan Utsmaniyah pada waktu itu. Nah, makanya kemudian ketika berita itu sampai ke kalangan para aktivis Islam yang ada di Kota Bandung ataupun di Pulau Jawa pada umumnya dan Nusantara pada umumnya dalam ya wadah persyarikatan syarikat Islam gitu ya. Ini kemudian bersimpati dengan apa yang disuarakan dalam pan-islamisme di generasi ya di masa Sultan Mehmed Rashad atau Sultan Muhammad yang kelima gitu ya. Bahkan gitu ya, ketika ya penyelenggaraan ya Kongres Syarikat Islam di sini, ya, Kongres secara nasional, ini juga ada undangan dari Konsulat Utsmaniyah untuk hadir di acara kongres ini. Ya kan kita tahu bahwa Konsulat Utsmani ini sudah ada di Batavia itu semenjak akhir abad ke-19. 1880 sudah ada konsulat Utsmani yang ada di Batavia. Maka ketika Kongres tahun 1916 tadi itu ada perwakilan sebagai tamu kehormatan. Jadi para perwira Utsmani itu hadir di sini untuk menjadi ya delegasi ya yang mewakili ya konsulat Utsmaniyah. Berarti SI itu sendiri itu dalam rangka menyerukan apa ya ketergabungan atau apa gitu? Jadi pada waktu itu adalah bentuk simpati ya terkait dengan apa yang disuarakan oleh pemerintahan Utsmaniyah pada waktu itu. Simpatiknya berupa? Ya. Simpatinya ditindaklanjuti dengan usulan kan. Nah, usulannya yang pertama ini berkenaan dengan apa yang disebut sebagai ya ini keinginan ya untuk berpemerintahan sendiri atau yang kita ketahui sebagai Zeltbestur. Jadi pidato politik yang disuarakan oleh Haji Omar Sucokraminoto itu pernyataan Zeltbestur. Zeltbestur itu bahasa Belanda. Kalau bahasa Inggrisnya itu berkenaan dengan kehendak berpemerintahan sendiri itu adalah terkait dengan government, ya, seruan untuk berpemerintahan sendiri. Ya. Jadi my government gitu ya, terkait dengan kehendak berpemerintahan sendiri artinya apa? Merdeka dari kolonialisme Belanda. Nah ini nyambung dengan apa yang disuarakan oleh Kehalifan Kesultanan Utsmaniyah, yaitu apa? Pembebasan Biladil Jawiyah dari ya, kolonialisme dan imperialisme. Zeltbestur itu adalah self government. Ya, self itu sendiri, government itu kan pemerintahan. Kehendak berpemerintahan sendiri itu yang pertama. Yang kedua yang disuarakan dalam pidato politiknya Haji Omar Sucokraminoto di lapangan ya alun-alun Kota Bandung ini adalah ya apa yang diusulkannya itu adalah berkenaan dengan Indewerbar. Indewerbar itu maknanya adalah pertahanan Hindia. Yaitu apa? Usulan kepada pihak pemerintah melalui tokoh-tokoh yang duduk di Volksraad atau di parlemennya rakyat dulu
usulan untuk membentuk pertahanan Hindia atau seperti layaknya Wamil, wajib militer bagi kalangan bumi putra, khususnya dari tokoh-tokoh Islam dan teristimewa dari para aktivis syarikat Islam untuk dibentuk menjadi para milisi. Ya, karena dikhawatirkan kecamuk perang dunia pertama yang ada di Eropa, di Timur Tengah sampai ke wilayah Asia Tengah berimbas langsung kepada wilayah yang ada di Biladil Jawiyah di Nusantara Indonesia ini. Jika kecamuk perang itu sampai masuk ke negeri ini, maka bangsa Muslim siap menjaga berkenaan dengan pertahanan Hindia atau pertahanan Indonesia gitu. Hindia itu adalah Indonesia gitu ya. Jadi tuntutan untuk membentuk milisi, membentuk pertahanan Hindia. Namun usulan demi usulan tadi kan dimentahkan oleh pihak Belanda sendiri karena menjadi ancaman. Kehendak berpemerintahan sendiri dianggap merdeka kan, dianggap makar. Kemudian ya usulan berkenaan dengan Indowarbar pertahanan Hindia, jika itu diberikan sebagai fasilitas wajib militer, ini justru mengancam kepentingan kolonial. Apalagi yang pengasasnya atau yang pengusulnya itulah tokoh Islam yang dianggap sebagai kompetitor atau musuh bagi pihak kolonial. Nah, berarti pas di masa kongres konferensi ya, mungkin lebih kepada konferensi berarti namanya pertemuan aja. Kongres nasional tersebut, di saat kongres nasional tersebut bagaimana respon Hindia Belanda pada saat itu? Apakah membubarkan atau bagaimana pada saat itu? Ya, justru kalau diperhatikan lebih lanjut, ya ada hal yang menarik nih kan. Ketika Bandung dipilih, karena dianggap Bandung pertama dekat dengan Batavia, dekat dengan ibu kota. Kemudian yang kedua, pada masa-masa sebelumnya ketika era Herman Willem Daendels berencana untuk memindahkan ibu kota ke kota Bandung. Bahkan Bandung disebut sebagai Paris Van Java, kota Paris yang ada di Pulau Jawa. Apalagi Herman Willem Daendels ini mewakili kepentingan Prancis yang ada di Eropa, karena waktu itu kerajaan Belanda dikuasai oleh Ludwig Bonaparte, adik sepupu dari Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte, karena Belanda waktu itu dikalahkan oleh Prancis dalam perang yang ada di wilayah Eropa Raya. Nah, jadi Bandung itu memang posisinya strategis, diposisikan sebagai calon ibu kota baru ketika era kolonial. Dan menariknya, tokoh-tokoh Islam yang ada di kota Bandung ikut mendukung berkenaan dengan penyelenggaraan Kongres Nasional Syarikat Islam pada waktu itu. Belum lagi gini kan, Bupati Bandung, Regen Bandung pada waktu itu pun ikut mendukung, mempersilahkan diselenggarakannya Kongres Nasional Syarikat Islam yang ada di Kota Bandung. Termasuk juga ini, Pangeran Raden Arya Wiranata Kusuma yang kelima, dalam Haji Bandung, lebih kita kenalnya itu. Beliau pada waktu itu pernah menjabat sebagai Bupati Bandung, dan ketika tahun 1916 ini, beliau ini sedang menjadi Bupati di Kota Cianjur. Beliau juga merekomendasikan kepada Bupati Bandung untuk apa? Mempersilahkan syarikat Islam untuk mengadakan Kongres Nasionalnya di Kota Bandung. Bahkan gini Kang, dukungan dari dalam Haji Bandung atau Pangeran Raden Arya Wiranata Kusuma yang kelima, beliau itu kemudian mempersilahkan tokoh-tokoh syarikat Islam untuk apa? Untuk menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat rapat-rapat istimewa, rapat-rapat khusus, bahkan tempat tinggalnya pun dipersilahkan untuk menjadi tempat bermalam, bermukimnya tokoh-tokoh syarikat Islam ketika mereka sedang mengadakan kongres. Sampai begitu. Termasuk juga ini Ibu Inggit Garnasih istri Bung Karno yang kedua. Setelah Utari Haji Omar Syedikraminoto, pada saat itu beliau belum dinikahi oleh Bung Karno. Beliau itu Ibu Inggit Garnasih itu kemudian masih bersuamikan ini Haji Sanusi. Haji Sanusi itulah tokoh syarikat Islam yang ada di Kota Bandung. Makanya beliau juga meminta kesediaan Ibu Inggit Garnasih, pahlawan perintis kemerdekaan gitu itu untuk ikut membantu keberlangsungan dari Kongres Nasional Syarikat Islam yang ada pada Bandung. Jadi tim yang bertanggung jawab untuk penanganan terkait dengan konsumsi, makan minum itu adalah Ibu Inggit Garnasih. Tapi waktu itu apa tadi maksudnya itu kan apakah tidak tercium misalkan tadi misi atau tujuan-tujuan dari SI sehingga tadi kan ujung-ujungnya mah di ini tujuan-tujuannya itu dihalangi gitu ya. Nah, apakah nggak di awal-awal gitu? Jadi artinya begini, pemerintah kolonial itu pada waktu itu tidak berani secara saklek atau secara terang-terangan
atau secara frontal itu kemudian menghalang-halangi berkenaan dengan keberadaan umat Islam untuk menunaikan kongres Karena atau mengadakan pertemuan segala macam. Ini juga yang kemudian disarankan oleh advisor pemerintah kolonial Hindia Belanda seperti Sir Tristan Groningen misalkan, atau kemudian J. Rensing itu penerusnya gitu, bahwa jika umat Islam mereka ingin mengadakan pertemuan, ya perkumpulan, maka pemerintah kolonial tidak dianjurkan ataupun tidak disarankan menghalang-halangi atau membatalkan. Silahkan saja. alasannya dari advisor itu? Iya, jadi pertimbangannya apa? Biar aktivitas dari kalangan Bumi Putra tersalurkan. Tapi kalau kemudian sudah menuntut lebih terkait dengan kebijakan atau berkenaan dengan pelaksanaan, ya berkenaan dengan apa-apa yang diusulkan tadi, itu lain urusan. Makanya kalau diperhatikan kan ketika usulan ini dibawa ke gedung Volksraad oleh Haji Omar Syed Djoko ataupun oleh Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin, usulan ini dimentahkan. Bahkan yang mementahkan juga bukan lantas pemerintah kolonial, tapi melalui anggota Volksraad dari kalangan pribumi yang menentang usulan tadi, seperti misalkan sosok dari orang-orang komunis tuh, atau juga orang-orang Budi Utomo. Mereka menolak berkenaan dengan konsepsi Zelfbestung. Mereka juga menolak berkenaan dengan usulan terkait dengan Indewerbar. Apalagi kemudian pemerintah kerajaan Belanda di Amsterdam sudah menyatakan bahwa pemerintah kerajaan bersikap netral terkait dengan kecamuk perang dunia pertama yang ada di wilayah Eropa. Itu yang terjadi. Makanya karena kalau seandainya pihak Belanda, kerajaan Belanda ya, ikut bergabung dengan Inggris, sekutu lamanya, ini akan bermasalah di mana? Di wilayah koloninya. Karena apa? Wilayah koloninya itu di Hindia Belanda mayoritas Muslim dan mereka adalah para pendukung ya, dan bersimpati kepada pemerintahan Utsmani. Nah, akan merepotkan pihak kolonial. Makanya para advisor yang ada di negeri ini, di kalangan bumi, di negeri kita gitu ya, ini kemudian mempersilahkan, silahkan kalau misalkan ada pertemuan, ada kumpulan, ada kongres, ada rapat segala macam, bahkan pawai dipersilahkan begitu ya. Tapi kalau berkenaan dengan kebijakan politik, itu nanti dulu ya. Sama juga di pihak kerajaan Belanda, begitu juga mereka tidak mau terlibat aktif dalam Perang Dunia Pertama karena imbasnya langsung di negeri kolonialnya ini akan merepotkan mereka. Gitu. Baik, nah selain itu, selain kongres yang dilaksanakan oleh SI ini, alun-alun ini pernah ada momen spesial apa waktu itu? Nah, pada waktu itu ada untuk juga, Islam misalkan untuk satu di antaranya ketika ya tanggal 17 tadi ya, tanggal 18-nya itu kan ada pawai akbar ya dari lapangan Tegalega ya ke lapangan alun-alun ini, dan pawainya itu yang menariknya itu ada ini kirab pasukan berkuda Kak. Ada satu regu pasukan Utsmaniyah yang mereka ini merupakan tamu kehormatan ya, undangan resmi yang kemudian ditujukan kepada konsulat Utsmani yang ada di Batavia untuk hadir di sini ya, dan ternyata yang hadir di sini para perwira militernya. Jadi ada tentara Utsmaniyah yang ikut hadir di sini, bahkan ikut pawai dengan pasukan berkuda dari alun-alun dari lapangan Tegalega Bandung menuju alun-alun kota Bandung, dan itu disambut meriah oleh warga. Nah, pada awalnya warga dan juga para peserta kongres pada waktu itu akan mengibarkan bendera Utsmaniyah, termasuk juga ya para perwira Utsmaniyah akan membawa bendera Utsmani, dikibarkan benderanya. Kemudian juga warga telah dipersiapkan untuk membawa ya poster dengan gambar Sultan Utsmaniyah, itu Khalifah kaum Muslim, Sultan Mehmed Rashid atau Sultan Mehmed yang kelima, dan juga membawa ya apa yang diketahui sebagai emblem Utsmaniyah, logo atau lambang Utsmaniyah, atau yang kita ketahui sebagai Osmanli Devleti Armisi. Namun semua itu dibatalkan. Yang logo itu ya, yang logo. Ya, betul. Yang logo keren banget lah. Lagi kena ada pedang dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu tidak diizinkan oleh pemerintah kolonial karena itu dianggap sebagai kampanye politik. Jadi yang diizinkan oleh pemerintah kolonial itu kirab ya dengan pawai pasukan berkuda saja.
Ya, dan itu kemudian diikuti oleh warga. Cukup ramai lah pada waktu itu diundukan. Bahkan sehari berikutnya pada hari Ahadnya itu ada pemberitaan di Pranger Bold ya, yaitu koran ya terbitan ya yang ada secara nasional ya di negeri ini yang memberitakan bahwa arak-arakan dan pawai yang dimaksud itu adalah pawai yang istimewa, pawai yang luar biasa. Pawai yang sebegitu menarik karena ada antusias warga untuk menyambut pawai yang dimaksud. Itu ada jejak-jejak fotonya nggak itu? Nah itu yang jadi masalah. Kongres ada fotonya? Ya, kalau kongres ada walaupun sedikit gitu ya. Tapi kalau pawai warga dengan pasukan berkudanya, termasuk juga pasukan lain begitu ya, yang itu mengatasnamakan komunitas kaum muslim di negeri ini, itu memang sayangnya tidak ada gitu, terkait dengan pawai tadi. Tapi ada ini ya di referensi ya. Kalau referensinya itu di koran Triangle Bold tadi, kemudian juga di buku karya dari ini Saprudin Prawira Negara kan. Beliau itu Muhammad Rum itu pernah menulis ada sekira 5 buku yang judulnya adalah Bunga Rampai dari Sejarah. Di buku yang pertama dan juga di buku yang ketiga ini mengisahkan terkait dengan Kongres Nasional Syariat Islam. Bahkan mengutip ya rencana kirab ya pasukan berkuda membawa bendera Utsmaniyah, kemudian poster Sultan dan emblem Utsmani. Cuman itu tidak diselenggarakan. Yang ada hanya pawai pasukan berkuda. Baik. Ini sebetulnya saya tuh tertarik ini. Tadi agak ada ini dulu ya, semacam ini aman? Video? Nah ini tadi Ustadz sempat menyinggung terkait ini ya, terkait bendera nih ya. Terkait bendera. Ini boleh menyimpang sedikit nggak Ustadz? Boleh menyimpang. Kan kalau dalam hadis itu kan bendera Islam itu panji Rasulullah ar-royah warna hitam bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, liwanya berwarna putih. Nah gitu ya. Tapi kenapa dalam perjalanan sejarah sampai tadi Turki Utsmani logonya seperti bulan sabit sama bintang gitu. Seperti apa itu perjalanannya? Historisnya bagaimana itu? Jadi berbicara berkenaan dengan bendera Islam, pada awalnya memang itu adalah liwa dan royah yang pada masa Rasul dan era Khulafaur Rasyidin. Namun pada era pemerintahan Bani Umayyah, kemudian Abbasiyah dan Utsmaniyah, bendera itu tahun berapa itu? Ya, pemerintahan Utsmaniyah itu kan tahun 1517 sampai 1924. Kalau pemerintahan Bani Abbasiyah di kota Baghdad semenjak tahun 750 Miladiyah sampai tahun 1258. Kalau yang di Kairo semenjak tahun 1261 hingga tahun 1517. Kalau pemerintahan Bani Umayyah itu semenjak tahun 662 sampai 750 Miladiyah. Nah itu pemerintahan atas nama kabilah, atas nama dinasti, baik Umayyah, Abbasiyah dan juga Utsmaniyah, itu liwa dan royah itu semata-mata diposisikan sebagai bendera pusaka. Bendera yang hanya bisa dikibarkan di istana khalifah. Sebentar. Tadi Utsmaniyah itu hitungan dari berapa? 1517. Oh, 1517 ya. 1517 sampai tahun 1924. Tapi lebih tepatnya pada tahun sampai 1923 gitu ya, karena sudah ada Republik Turki di Ankara. Nah, jadi bendera liwa dan royah itu ya di istana sultan, di istana penguasa gitu ya. Nah, yang ada di lapangan ketika kemudian parade, defile, gitu ataupun kemudian ketika peperangan itu adalah bendera dinasti. Nah, kalau Husul Utsmani itu pada awalnya kalau diperhatikan lebih lanjut, ketika ya Hasan Ulubatin menancapkan bendera Utsmaniyah di atas ketinggian benteng kota Konstantinopel itu sudah ada ya bendera berwarna merah, ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ada bulan sabit. Bulan sabit saja. Namun ketika penaklukan kota Konstantinopel maka ditambahkanlah logo bintang di dalamnya oleh Muhammad bin Murad. Maka sejak itulah ketika era ya berikutnya maka lambang Utsmaniyah atau bendera Utsmani tadi itu lebih menonjolkan kepada bulan sabit dan bintang. Dan kalau di era Utsmani itu bulan sabit dan bintangnya itu tebal, gemuk gitu. Kalau di era Turki Republik sekuler itu jadi tipis, cungkring gitu. Bulan sabit dan bintang. Ya, berarti yang liwa roya itu sampai
masa keberapa itu dipergunakan itu di lapangan gitu ya? Ya sebetulnya pada era pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah juga ada gitu, tapi tidak dikibarkan secara penuh gitu. Dalam arti apa? Itu hanya dipusakai pada diri penguasanya saja. Jadi ketika penguasanya ingin mengumandangkan jihad fisabilillah, maka mereka kemudian keluar dari istana dan kemudian mengibarkan liwa ataupun royahnya. Seperti misalkan Sultan Mahmud Al-Muslih ya, Mahmud reformer gitu yang ada di Utsmaniyah ketika melawan gitu ya, tentaranya sendiri yang memberontak, dia keluar dari top pusara itu dengan mengibarkan royak. Gitu. Bahwa ini adalah perang ya, sekalipun ini merupakan fitnah karena ada bentuk pemberontakan dari elit pasukan Janisari kepada Sultan. Jadi okay. Yang punya pusaka Islam itu kami, bukan para pemberontak kayak gitu. Oke. Kan ada yang mau nanya, Rifki ada yang mau nanya? Sebetulnya ini luar biasa kalau kita ngobrol sama Ustadz Salman ya. Bro, satu topik itu bisa panjang gitu ya. Ini luar biasa nih ya, pengetahuan beliau. Ya ini makanya wajar dianggap sebagai sang predator buku. The predator buku ya. Ini justru sebetulnya yang menjadikan agak bingung sebetulnya, kan ya kalau misalkan di dunia training ya, saya di dunia training atau di kajian-kajian terkait mengisahkan terkait Muhammad Al-Fatih, penaklukan kota Konstantinopel, Fulani Amir, Amiruha, Walid Al-Jaid, Dalikal Jais gitu kan. Yang menaklukkan sebaik-baiknya panglima adalah yang menaklukkan kota Konstantinopel, sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang menaklukkan kota Konstantinopel. Dan di situ saya dengar kabar tuh bahwa pasukan terbaik itu adalah Janissary. Nah, kok bisa sampai seperti itu gitu setelah setelah penaklukan, masa-masa berikutnya justru malah melakukan pembangkangan gitu. Nah itu kan agak-agak janggal gitu ya. Jadi begini Kang, yang namanya ketakwaan individu, kesolehan pemimpin itu kan tidak diwariskan, bergantung sepenuhnya kepada pemahaman setiap individu. Nah ketika era Muhammad Al-Fatih, sultannya hebat, beliau panglima perang yang terhebat pada masanya, pemimpin pasukan terhebat pada masanya. Nah, pasukan yang dipimpinnya pun tentu pilihan-pilihan dari ya pemimpinnya hebat tadi. Makanya kemudian ketika pemimpinnya hebat, pasukannya pun adalah pasukan yang hebat. Pemimpinnya yang terbaik, pasukannya pun pasukan terbaik. Tapi di generasi berikutnya, ketika pemimpinnya lebih mementingkan urusan berkenaan dengan kenikmatan istana, tidak mau langsung turun ke lapangan untuk memimpin pasukannya dan hanya menyerahkan kepada jabatan-jabatan yang kemudian dialokasikan atau diamanahkan kepada pihak lain yang belum tentu teruji loyalitasnya terhadap Islam, kemudian juga keberpihakannya terhadap kekhalifahan atau bahkan berkenaan dengan loyalitasnya terhadap sultan dan keluarganya, tapi juga lebih mementingkan kepada kepentingan-kepentingan kelompoknya atau pasukannya sendiri atau bahkan keluarganya atau kepentingan-kepentingan yang lain berupa pamrih dunia, maka generasi itu bisa kemudian berubah. Jadi pada masanya memang ya Utsmani kuat dengan satu di antara penopang kekuatannya adalah elit pasukan khusus Inkisyariyah atau Janissary tadi. Tapi justru pada periode berikutnya ketika Utsmani mulai melemah, bahkan sultan-sultan yang kemudian lebih mengedepankan berkenaan dengan kenikmatan hidup di istana gitu ya, tidak di barak-barak militer ataupun di tenda-tenda para mujahidin begitu pada era awal-awal Utsmaniyah, maka kemudian loyalitas di kalangan ya para tentaranya pun kemudian mulai ya melemah. Hingga kemudian pamrih yang kemudian mereka inginkan itu apa? Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya pamrih dunia. Ketika mereka memenangkan perang, bagaimana ya kontribusi ya yang diberikan oleh negara bagi kami, ya jabatan kekuasaan bahkan kemudian wilayah, pengen menjadi gubernur wilayah dan lain sebagainya. Banyak ya yang kemudian dilakukan oleh kalangan Janissary tadi, bahkan ya untuk berkenaan dengan ya belanja rokok itu harus ada anggaran khusus, kan itu sesuatu yang menunjukkan kualitas pasukan saat itu. Berarti hikmahnya bagi kita bahwa yang namanya keimanan, ketakwaan itu istilahnya itu ya bukan menjadi jaminan sampai akhir hayat mesti dijaga gitu ya. Yang namanya manusia kan bisa naik turun gitu ya, keimanannya gitu. Oh jadi agak-agak baru tahu ini kisahnya seperti ini ya.